Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Rabbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 7, garis dan sudut part 2. Ini adalah materi pertemuan kedua semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 7 SMP. Hari ini Jumat 8 April 2022. F-ISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F-ISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Untuk soal yang nomor 1, perhatikan gambar di samping. Maka nilai X-nya adalah apakah A, B, C, ataukah D. Nah, karena di sini sudutnya siku-siku, berarti jumlah sudutnya 90 derajat. Kalian akan menemukan nilai X-nya. Soal nomor 2, perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut BCD adalah apakah A, B, C, ataukah D. Nah, di sini ada segitiga yang diperpanjang sisi AC-nya sampai ke D. Yang ditanyakan adalah sudut luar BCD yang 2X dikurangi 3. Nah, di sini sudut BCD sama dengan jumlah sudut CAB ditambah dengan CBA. Oke, silakan dihitung. Kalian nanti akan menemukan nilai X. Setelah nilai X-nya ketemu, kalian substitusi ke 2X dikurangi 3. Oke. Soal nomor 3, perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut ABC itu sama juga dengan sudut B adalah apakah A, B, C, ataukah D. Nah, di sini karena segitiga ABC, maka jumlah semua sudutnya 180 derajat. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kalian akan menemukan nilai X. Setelah X-nya ketemu, kalian substitusi ke sudut B yang 8X ditambah 1. Oke? Soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut ABD adalah itu adalah sudut luar. Apakah A, B, C, ataukah D? Oke, karena di sini adalah sudut luar, berarti yang kalian cari dulu adalah nilai atau sudut ACB. Sudut ACB itu sama dengan 180 dikurangi dengan 4X. Nah, kemudian sudut ABC itu berarti 180 dikurangi dengan 5X karena sudut lurus. Kemudian sudut ABD yang kita cari itu adalah sudut ACB ditambah dengan sudut BAC. Oke. Kemudian soal nomor 5, perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut BCE itu adalah sudut luar adalah apakah A, B, C, ataukah D. Nah, karena di sini adalah sudut luar, berarti kalian akan menemukan sudut BCD sama dengan sudut CAB. CAB itu adalah sudut A, ditambah dengan sudut CBA adalah sudut B yang ada di dalam. Oke. Soal nomor 6, perhatikan gambar di samping. Ini soal yang paling sering muncul di soal UN atau US. Jadi perhatikan benar-benar. Jika besar sudut 4 adalah 105 dan sudut 3 adalah 50 derajat, maka besar sudut 2 adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke, di sini sudut 4 akan sama dengan sudut 5 karena dia adalah yang sehadap. Kemudian sudut 2 sama sudut 6 itu jumlahnya 180 karena berpelurus. Kemudian
Sudut 6 ditambah sudut 5 ditambah sudut 3 itu adalah 180. Nah, kalian nanti akan menemukan besar sudut 2 itu sama dengan sudut 5 ditambah sudut 3. Oke? Soal nomor 7. Perhatikan gambar di samping. Maka sudut-sudut luar berseberangannya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Yang disebut sudut luar itu adalah luar dari garis sejajar. Kemudian yang berseberangan berarti dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Oke, kalian pasti tahu mana yang luar berseberangan. Soal nomor 8, perhatikan gambar di samping. Maka nilai dari X ditambah Y ditambah Z adalah apakah A, B, C, ataukah D? Di sini ada garis sejajar yang dipotong dengan satu garis transversal. Jadi untuk mencari nilai X, kalian bisa mencari 80 sama dengan 4X karena dia bertolak belakang. Itu sudut yang besarnya sama. Kemudian untuk mencari Z, kalian bisa mencari 4X sama dengan 4X sama dengan 4Z dikurangi 20. 4Z dikurangi 20. Kemudian Y ditambah Y ditambah 3 sama dengan 4Z dikurangi 20. Y ditambah 3 sama dengan 4Z dikurangi 20 karena dia bertolak belakang. Oke? Soal nomor 9, perhatikan gambar di samping. Maka nilai besar sudut A adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nah, di sini sudut A sama dengan sudut B. Karena dia dalam berseberangan. Nah, kalian nanti akan menemukan nilai X-nya berapa. Baru kalian substitusi nilai X ke dalam sudut A yang 5X dikurangi 10. Soal nomor 10, perhatikan gambar di samping. Maka nilai X-nya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Kalian buat garis bantu mendatar yang melalui titik sudut X. Dan gunakan sifat-sifat sudut pada garis sejajar. Nanti kalian akan menemukan besar sudut X. Soal nomor 11, perhatikan gambar di samping. Maka besar pelurus sudut KLN adalah apakah A, B, C, atau D? Perhatikan karena di sini sudut KLM itu adalah sudut lurus, maka sudut KLM ditambah sudut NLM itu jumlahnya 180. Kalian akan menemukan nilai X-nya. Setelah kalian menemukan nilai X, kalian bisa substitusi ke sudut KLM. Karena pelurus dari sudut KLN. Oke? Soal nomor 12, perhatikan gambar di samping. Besar sudut SRQ. SRQ adalah apakah A, B, C, ataukah D? Di sini PRQ juga sudut lurus, maka PSR ditambah SRQ sama dengan 180. Setelah itu kalian akan menemukan nilai X. Baru kemudian kalian substitusi nilai X ke sudut yang SRQ atau yang 5X ditambah 20. Soal nomor 13, perhatikan gambar di samping. Di sini juga sudut lurus, maka besar sudut NOM. NOM itu adalah yang di tengah, yang 3X. Adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nah, karena di sini sudut lurus berarti sudut KON ditambah sudut NOM ditambah sudut MOL itu sama dengan 180. Kalian akan menemukan nilai X. Baru kemudian kalian substitusi ke 3X-nya. Oke? Soal nomor 14. Penyiku sudut AQX. AQX itu akan sama dengan berapa? Apakah A, B, C, ataukah D? Karena B, AOB ya, AOB itu adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, maka sudut AOC ditambah sudut COB itu sama dengan 90 derajat. Kalian akan menemukan nilai X, baru kemudian kalian substitusi ke sudut penyiku AOC, berarti adalah yang COB. Oke?
Soal nomor 15, perhatikan gambar di samping, maka besar sudut CBD. CBD itu yang paling bawah adalah A, B, C, ataukah D. Nah, karena di sini sudut siku-siku berarti besar ketiga sudut itu kalau dijumlah ada 90 derajat, kemudian kalian akan menemukan nilai X dan kemudian disubstitusi nilai X-nya ke CBD yang 7X ditambah 9. Oke? Soal nomor 16. Perhatikan gambar di samping, maka nilai X ditambah Y dikurangi Z adalah apakah 6, 13, 40, atau 47? Nah, perlahan-lahan kalian cari dulu satu persatu. Yang 2X, yang 12X ditambah 108 itu 180. Berarti kalian akan menemukan nilai X-nya karena berpelurus. Kemudian 4Z ditambah dengan 56 ditambah dengan 12X sama dengan 180. Maka kalian akan menemukan nilai Z. Kemudian 56 ditambah 5X ditambah 2Y itu juga 180 karena dia adalah sudut yang berpelurus. Maka kalian akan menemukan nilai X ditambah Y dikurangi Z. Oke, soal nomor 17, perhatikan gambar di samping. Maka nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke, untuk mencari nilai Z-nya itu berarti 80 sama dengan 4Z itu karena berseberangan, dalam berseberangan sama besarnya. Kemudian 40 ditambah 7X sama dengan 180, kalian akan menemukan nilai X. Kemudian kalian akan menemukan nilai Z-nya dari 2Y ditambah 4Z ditambah 40 sama dengan 180 karena itu adalah besar sudut dalam segitiga. Oke, soal nomor 18. Perhatikan gambar di samping. Maka nilai X ditambah Y dikurangi Z adalah, nah ini kalian pakai sifat-sifat sudut yang bertolak belakang dan yang berpelurus. Kalau bertolak belakang berarti besarnya sama, kalau yang berpelurus berarti besarnya 180 derajat. Nanti kalian akan menemukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Oke? Soal nomor 19, perhatikan gambar di samping. Di sini ada segitiga yang sebangun. Maka panjang AP itu sama dengan X cm adalah apakah A, B, C, ataukah D. Nah, di sini ada perbandingan pendek banding panjang, banding pendek banding panjang, itu berarti AP banding AB atau AP banding PB sama dengan AK banding QM. Oke, nanti kalian akan menemukan nilai X-nya. Oke, soal nomor 20, perhatikan gambar di samping. Maka panjang AE sama dengan X dan DE sama dengan Y berturut-turut adalah apakah A, B, C, ataukah D. Di sini ada perbandingan karena di sini ada dua segitiga yang sebangun. Berarti pendek banding panjang, pendek banding panjang. Jadi perbandingan yang pertama adalah AE banding EC. AE banding EC akan sama dengan AD banding DB. Itu akan menemukan nilai X. Kemudian yang kedua, AD banding AB akan sama dengan ED banding CB. Nanti kalian akan menemukan nilai Y. Oke, kali silang. Soal nomor 21, perhatikan gambar di samping. Maka nilai X ditambah Y adalah apakah A, B, C, ataukah D. Nah, di sini ada sudut A ditambah sudut C ditambah sudut Y itu 180 derajat karena sudut dalam segitiga besarnya 180 derajat. A kalian tahu besarnya, C sudah ada, dan Y-nya ketemu. Nah, setelah Y-nya ketemu, kalian juga akan menemukan nilai X-nya. Nilai X-nya itu adalah A ditambah C. Oke. Soal nomor 22, perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut ABC adalah apakah A, B, C, ataukah D? Karena di sini ada A, B, C itu segitiga, maka jumlah semua sudutnya sama dengan 180.
Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180. Kalian akan menemukan nilai X-nya. Baru setelah itu, nilai X yang kalian dapatkan bisa disubstitusi ke sudut A, B, C. Itu berarti di sudut B. X ditambah 15. Oke? Soal nomor 23. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut BAC. BAC itu adalah sudut A. Adalah apakah 20, 30, 55, ataukah 60. Nah, di sini pakai rumus yang sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Kalian akan menemukan nilai X dan nilai X yang kalian dapatkan, kalian substitusi ke dalam sudut A yang 3X dikurangi 5. Oke? Soal nomor 24. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut ACB, ACB itu berarti sudut C yang ada di dalam. Apakah 42, 51, 81, ataukah 99? Oke, berarti yang pertama kali langkahnya adalah sudut BCD. Sudut BCD sama dengan sudut CAB ditambah dengan sudut CBA. Nanti kalian akan menemukan nilai X-nya. Kemudian sudut ACB, ACB itu akan sama dengan 180 dikurangi sudut BCD. Oke. Soal nomor 25, perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut FDE, FDE itu yang paling bawah, atau sudut D adalah apakah 34, 57, 68, ataukah 102. Nah, karena di sini garis sejajar yang dipotong satu garis transversal, maka sudut ABC akan sama dengan sudut FCG. Artinya 3X dikurangi 45 sama dengan X ditambah 23. Kalian akan menemukan nilai X-nya. Nah, kemudian kalian bisa mencari besar sudut FDE. Oke? Soal nomor 26, perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut PQR berarti sudut Q. Apakah 54, 56, 64, ataukah 70? Nah, di sini karena sudut QRS itu adalah sudut luar luar segitiga, berarti sudut PQR ditambah sudut QPR itu akan sama dengan 110. Kalian akan menemukan nilai X-nya. Dan setelah kalian menemukan nilai X, kalian substitusi ke sudut yang Q, yang X ditambah 2. Oke. Soal nomor 27, perhatikan gambarnya. Maka besar sudut AEB, AEB itu adalah yang di bawah. Apakah 15, 65, 85, ataukah 115? Nah, di sini menggunakan sifat-sifat sudut yang bertolak belakang dan berpelurus. Jadi sudut AED sama dengan sudut BEC dan sudut AEB sama dengan 180 dikurangi dengan sudut BEC. Oke? Soal nomor 28, perhatikan gambar jam 11.30. Maka besar sudut terkecil, ingat sudut terkecil yang terbentuk pada jam 11.30 adalah apakah 150, 165, 180, ataukah 195. Nah, ingat setiap bagian besar sudutnya 30. Yang disebut bagian maksudnya dari jam 12 ke 1 itu berarti 30 derajat, 1 ke 2 30 derajat, 2 ke 3 juga 30 derajat. Oke? Soal nomor 29, perhatikan gambar jam di samping, maka besar sudut terkecil yang terbentuk pada jam 12.20 adalah apakah 90, 100, 110, ataukah 115? Oke, masih ingat setiap bagian besar sudutnya 30 derajat. Jadi kalian cari itu jarum pendek dengan jarum panjangnya ada berapa derajat. Oke. Soal nomor 30 atau soal yang terakhir. Perhatikan gambar di samping. Nah, besar sudut refleks. Besar sudut refleks yang terbentuk pada jam 8 tepat adalah apakah 120, 200, 240, ataukah 280. Oke, tetap seperti yang tadi, setiap bagian besar sudutnya 30 derajat. Dan sudut refleks itu adalah sudut yang
lebih besar dari 180, tetapi kurang dari 360 derajat. Oke? Nah, kerjakan penilaian harian 7, garis dan sudut part 2, tulis jawaban kalian A, B, C, atau D-nya di buku tugas matematika, foto, dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat hari Minggu, tepat jam 15.00 atau jam 3 sore. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.